Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di channel Pojok Asuransi. Mari Mocok ngobrolin asuransi. Kali ini saya ingin mencoba untuk membahas salah satu class of business di asuransi umum, yaitu asuransi kecelakaan diri ya teman-teman. Karena kemarin kita mendengar di berita media massa adanya kasus keracunan makanan. Bagaimana kita melihat peristiwa tersebut dalam perspektif asuransi kecelakaan diri? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jadi ini ya teman-teman, sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya coba cuplikan ada dua peristiwa keracunan massal. Yang pertama itu terjadi di Cimahi, kemudian yang kedua adalah terjadi di Ternate. Nah, kasus tersebut tentunya menarik dalam kacamata asuransi kecelakaan diri, apakah nanti akan bisa tercover atau tidak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mencoba untuk mendefinisikan terlebih dahulu apa itu asuransi kecelakaan diri. Jadi asuransi kecelakaan diri atau disebut juga sebagai personal accident adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada tertanggung atas risiko finansial yang dialaminya akibat meninggal dunia, cacat tetap, atau biaya pengobatan yang secara langsung tertanggung itu mengalami suatu kecelakaan. Tentunya nanti mengikat atau subject to ya pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan atau dilekatkan dalam polis beserta dengan endorsementnya. Kemudian kecelakaan itu bisa didefinisikan secara spesifik menjadi kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik fisik maupun kimia yang datangnya tiba-tiba, tidak dikehendaki, dari luar, terlihat langsung terhadap peserta yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran. Nah, kemudian jenis manfaat asuransi kecelakaan diri secara umum ada tiga. Yang pertama adalah manfaat A atau santunan meninggal dunia karena kecelakaan. Kemudian manfaat B atau santunan cacat tetap karena kecelakaan, dan manfaat C yaitu biaya perawatan atau medical expenses karena kecelakaan yang biasanya dibatas limitnya adalah 10%. Selanjutnya, khusus kejadian keracunan di dalam butir 1.1 wording PSAKDI atau Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri Indonesia, di sana dijelaskan bahwa kecelakaan akibat keracunan itu adalah terhirupnya gas atau uap beracun, kecuali tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau obat-obat terlarang. Nah, ternyata definisi di atas tidak secara tegas memasukkan keracunan makanan atau memakan benda padat atau meminum benda cair. Ya, jadi definisinya hanya sebatas bahwa kecelakaan akibat keracunan adalah terhirupnya gas atau uap beracun. Nah, sehingga apabila muncul kasus yang terkait dengan keracunan makanan sebagaimana dilansir di media tadi, hal ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda antara tertanggung dan penanggung yang dapat berujung pada perselisihan klaim asuransi. Nah, ini saya rangkumkan lagi bahwa kecelakaan akibat keracunan ada dua jenis. Yang pertama itu adalah terhirupnya gas, kemudian yang kedua adalah terhirupnya uap. Nah, ini sebagai contoh ada kasus gas beracun di Kawah Ijen. Ini tentu berbahaya bagi para pendaki ya. Kemudian yang kejadian kedua, terhirupnya uap, itu pernah terjadi kecelakaan kerja di mana menyebabkan dua pekerja tewas di PT Pax Ocean Batam. Nah, kembali kepada potensi perselisihan klaim yang akan muncul antara tertanggung dan penanggung itu akibat kurang lugasnya definisi dari kecelakaan akibat keracunan di atas. Penanggung di sini dapat saja menolak klaim yang diajukan tertanggung apabila kasusnya adalah keracunan makanan, ya, sesuatu yang masuk lewat rongga mulut. Karena memang tidak memenuhi definisi keracunan sesuai wording PSAKDI, di mana wording PSAKDI itu hanya memasukkan keracunan gas atau uap saja
dan tidak menyebutkan atau tidak memasukkan keracunan benda padat. Jadi kalau dilihat di dalam gambar di sini, yang dimaksud keracunan gas atau uap itu berarti kemungkinan adalah masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Kemudian gas atau uap yang beracun itu dapat masuk sampai kepada bagian yang sangat penting, yaitu paru-paru kita ya. Nah, kalau kita baca di dalam pasal 1, yaitu risiko yang dijamin. Nah, ini ada di dalam wording PSA KDI ya teman-teman. Di sini terkandung sebenarnya definisi atau kriteria tertentu apakah suatu kejadian itu masuk di dalam kategori kecelakaan ya. Jadi di butir 1 ini atau di ayat 1, polis ini menjamin risiko kematian, cacat tetap, biaya perawatan dan seterusnya ya, yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan. Nah, kecelakaan ini kemudian didefinisikan lagi secara spesifik, yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap tertanggung, yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran. Nah, termasuk beberapa kejadian lain yang dituliskan di dalam butir 1.1 sampai 1.3. Dan juga risiko yang dijamin di sini juga meliputi kejadian misalkan masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. Juga include komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan. Bisa saja terjadi kecelakaan, kemudian setelah kecelakaan menyebabkan penyakit, dan setelah itu tertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap atau biaya perawatan. Nah, kemudian saya coba rangkumkan lagi bahwa unsur-unsur kecelakaan berdasarkan wording PSA KDI yang disebutkan di dalam pasal 1 itu setidaknya ada 6. Yang pertama adalah violent atau unsur kekerasan ya. Jadi kekerasan ini bisa bersifat fisik maupun bisa bersifat kimia ya di situ. Kemudian yang kedua adalah accident atau accidental. Ya, di sini tercermin dari kata-kata datangnya tiba-tiba, kemudian tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Yang berikutnya adalah outward atau eksternal, artinya bahwa peristiwa itu harus berasal dari luar dan bukan dari dalam diri si tertanggung itu sendiri. Syarat berikutnya yaitu nomor 4 adalah visible means atau terlihat, dalam arti bahwa akibat dari suatu kecelakaan itu dapat kita lihat ya secara kasat mata bukti bahwa itu adalah akibat dari suatu kecelakaan. Kemudian yang nomor 5 adalah langsung terhadap tertanggung atau solely indirectly. Jadi harus terjadi bahwa kejadian itu langsung menimpa kepada si tertanggung itu. Kemudian yang terakhir adalah bodily injury atau luka badani. Artinya kejadian yang tadi itu pada akhirnya akan menimbulkan adanya cedera badan atau luka badani yang di sini harus diakui atau secara saintifik bisa dianalisa di dalam ilmu kedokteran. Nah, kemudian bahwa kaitannya dengan keracunan makanan karena memang tidak didefinisikan secara spesifik di wording polis asuransi kecelakaan diri, maka kita bisa juga mengacu kepada pasal pengecualian ya, karena di pasal pengecualian ini kita bisa melihat bahwa polis asuransi kecelakaan diri ternyata tidak menjamin kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari tertanggung itu mengalami peracunan dalam makanan atau yang disebut dengan istilah botulism.
Nah, apa itu botulism? Botulism adalah penyakit yang disebabkan oleh toksin botulinum dan dapat mengakibatkan kelumpuhan dimulai dari wajah, kemudian dapat menyebar ke anggota badan lain. Nah, di sini ada 3 jenis botulism itu. Yang pertama adalah foodborne botulism. Jadi botulisme jenis ini terjadi akibat konsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri C, terutama pada makanan-makanan yang disimpan di dalam kaleng melalui proses yang tidak proper ya. Contoh ada ikan yang dikalengkan atau mungkin daging yang dikalengkan. Kemudian yang kedua adalah wound botulism. Jadi botulisme ini terjadi ketika bakteri C itu menimpa pada orang-orang yang menyalahgunakan nafsa, terutama jenis suntik. Jadi ketika nafsa masuk ke dalam tubuh, bakteri di dalam zat tersebut juga akan berkembang biak dan menghasilkan racun. Kemudian yang ketiga adalah infant botulism. Jadi botulisme ini adalah terjadi pada bayi yang mengkonsumsi makanan yang mengandung spora bakteri C, di mana spora bakteri yang tertelan oleh bayi kemudian akan berkembang biak dan melepaskan racun di saluran pencernaan. Nah, jadi demikian ya teman-teman pendekatannya. Meskipun memang di dalam wording PSAKDI tidak mendefinisikan secara spesifik apakah keracunan makanan masuk di dalam kriteria kecelakaan akibat keracunan. Nah, kita bisa paling tidak mengacu kepada pengecualian botulism ini yang memang sudah di-state atau disebut secara spesifik di dalam wording PSAKDI. Oke, itu tadi pembahasan tentang keracunan makanan terkait dengan liability atau tanggung jawab polis asuransi kecelakaan diri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.